Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'ah satubda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan bai'at rutinitas pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah, dan jika bukan karenanya Allah tidak akan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhutbah tentang syukur. Syukur dalam penerapannya memiliki banyak dimensi dan warna yang berbeda.
Dalam agama Islam, syukur memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keharusan bersyukur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dan ayat satunya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah aku berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dari kedua ayat tersebut secara jelas memerintahkan kita agar selalu bersyukur atas apa saja yang telah Allah beri. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, segala urusannya baik baginya. Hal ini tidak akan didapatkan pada diri seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ia mendapatkan kesusahan atau tertimpa musibah, ia bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut secara jelas memerintahkan kita agar senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ingkar janji. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ingkar nikmat sehingga kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-jabbaril azim wal qaharil azim wal ghafarir rahim. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi surat bil hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis. Dewan asatid yang saya hormati dan saya banggakan, santriwan santriwati yang alhamdulillah pada kesempatan ini sehat walafiat, mudah-mudahan. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat senantiasa dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya akan bertanya, pasti jawabannya kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Enggak, kamu tinggal jawab, aku menjawab supaya kamu tidak banyak nanya. Gitu ya. Oke. Yang pertama, saya bertanyanya adalah sederhana, tapi sangat asasi banget. Apa? Ketika antum berangkat dari rumah ke sini, sebenarnya mau ngapain? Mau ngapain ke sini? Oke. Ada yang menjawab belajar. Kenapa saya bertanya tentang hak asasi? Karena itu akan berpengaruh terhadap mu'allakun bifi'li andiyat, mu'allakun bifi'li. Jadi nanti akan imbasnya adalah ke perlakuan kita, pekerjaan kita, mu'allakun, terkait dengan apa yang kita lakukan. Ya. Maka diluruskan dulu niat. Niat kesini mau ngapain? Mau belajar. Otomatis dari niat yang pertama, yang awal, yang benar,
maka imbasnya yang pertama apa? Ada muncul mu'allakun bifilih, itu adalah yang pertama adalah keikhlasan. Maka kita luruskan dulu niatnya. Kita ngapain ke sini? Baik murid, baik guru, itu harus diluruskan dulu niatnya, karena itu yang mempengaruhi hal apakah goal atau tujuan kita tercapai atau tidak dari situ awalnya. Apa mu'allakun bifilihnya? Itu dalam usul fikih kan begitu. An-niyatu huwa mu'allakun bifi'li. Apa yang pertama adalah ketika kita melakukan setelah niat lurus, maka akan timbul yang disebut dengan al-ikhlas. Kita pasti akan melakukan dengan ikhlas. Coba kalau tidak keterpaksaan, kamu berangkat dari rumah, kemudian mengangkat kaki atau keluar kaki kanan, kemudian mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ya Allah, saya akan berangkat ke sekolah dan saya akan mencari ilmu. Maka itu akan tingkat kesadaran, tingkat kemampuan, dan tingkat tingkah laku itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang kita niatkan. Ikhlas, tidak keterpaksaan. Ketika kalian berangkat, kata bapak kalian, kata ayah bunda kalian, kamu berangkat, kamu harus sekolah. Itu beda dengan ketika kalian melakukan dengan keikhlasan. Mandi, bangun tidur, sholat subuh, kemudian mandi, sarapan dan sebagainya. Ketika berangkat itu akan tenang dan akan ringan. Itu imbas dari niat, konsekuensi dari niat. Maka yang harus diluruskan adalah niat. Satu, akan menimbulkan keikhlasan. Yang kedua, dari niat yang lurus itu akan menimbulkan kedisiplinan. Benar, silakan. Ketika kita ikhlas masuk berapa? Masuk jam berapa kita? Antum masuk adalah jam 6.50. Kalian akan berpikir disiplin. Ketika kita niat yang benar, maka pasti orang jarang untuk kesiangan. Mendisiplinkan diri. Oh, kita masuk jam 6.50. Maka niat yang lurus, maka akan menimbulkan itu. Apa? Menimbulkan apa? Yang kedua, disiplin. Baju rapi, seragam rapi, tidak berwarna-warni, dikopiah semuanya ketika hari Jumat, hari Senin, Jumat. Kemudian masuk rapi, ya. Itu disiplin. Yang ketiga, muncul dari niat itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri. Siapkan, jangan terus berharap ataupun mengharapkan ataupun membebani orang tua. Nyetrika sendiri, kalau akhwat ya, kalau UG itu ada yang nyetrikanya sama orang tua, sama ibu. Ada, masih ada. Itu belum mandiri, belum bertanggung jawab itu. Walaupun saya tahu ketika kalian pakai hoas itu bisa setengah jam gitu. Ketika ketika pakai hoas itu kan di kaca gitu ya. Kemudian jarumnya tuh digegel gitu. Ya. Kemudian pas digegel bari ngaca, bari muter. Lecet saeutik, buka deui, setrika deui gitu kan ya. Gitu ya. Setrika lagi gitu. Lecet setik setrika lagi. Itu kapan sampai setengah jam? Jadi kesiangan itu karena pakai hoas. Ustaz ganti dong hoasnya, jangan pakai hoas. Kan gitu intinya seperti itu. Enggak, itu suatu aturan. Jadi ketika disiplin itu akan berbicara tentang aturan. Dan itu harus ditaati. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah fokus. Ketika kita niat benar pasti bakal fokus. Kenapa fokus? Kamu fokus akan belajar. Tidak pernah fokus kepada apa? Apa? Ngebully orang. Kan gitu.
Itu fokusnya belajar dan tidak mengganggu orang. Ya, niatnya lurus. Pokoknya nama saya mau belajar. Dan kalau sudah fokus itu pasti fokusnya kepada siapa? Kepada apa? Kepada ilmu yang kita akan cari gitu. Fokus. Nanti fokusnya apa? Belajar, mencari ilmu. Tidak hal yang lain. Ya. Kelas 9, kelas 8. Kelas 8 itu biasanya kelas 8, kelas 9 itu udah mulai apa? Mulai seneng. Udah kelas 7 aja udah mulai seneng sama laki-laki sama perempuan. Udah pakai ceng-keceng gitu ya. Saya suka sama dia semua suka. Terus akhirnya nembak. Maut siji ditembak gitu ya. Wah, sudah gitu. Terus apa? Bobogohan gitu. Terus bobogohan tujuannya apa? Ustadz penyemangat. Betapa banyak orang yang mengatakan ketika Ustadz punya kabogoh itu untuk penyemangat. Banyak yang ngomong penyemangat, tapi ketika lihat dia dengan orang lain dia sakit hati. Tapi tujuannya apa untuk bobogohan itu sebenarnya? Pacaran itu apa tujuannya? Gak jelas. Itu. Anak sekalian, fokus. Jadi di kelas tidak ada pernah yang membuli, berantem. Fokus ke belajar, saling membantu belajar. Kan itu harusnya. Ya. Nah,